Hai semuanya, bagi yang penasaran gimana sih cara menyatukan amigurumi ini, ikutin yuk keseruan aku membuat tutorialnya. Stay tune terus. Oke, balik lagi sama aku, Endah Sugiarti. Di video awal aku udah menyebutkan akan membuat tutorial menyatukan perintilan amigurumi ini. Oh ya, untuk bagian hidung mata ini aku langsung skip aja ya. Oke teman-teman, langkah pertama aku bakalan menyatukan bagian telinga. Nah, di sini ada dua sisi yang masih terbuka gitu. Jadi akan saya tutup gitu teman-teman. Cara menjahitnya seperti yang di video ya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Jadi tutorial ini pure dari pengalaman pribadi aku. Jadi untuk menyatukan dan lain sebagainya itu banyak banget caranya. Dan di sini aku bakalan membuatkan tutorial versi aku ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekarang waktunya untuk menjahit bagian telinganya. Di sini aku biasanya menghitung gitu seperti yang di video. Kurang lebih itu di barisan yang ke-10. Nah, nanti di barisan yang ke-10 itu teman-teman bisa memperkirakan nih di bagian sisi kanan dan di kiri berapa barisnya ya, teman-teman. Nah, seperti yang ini. Aku masukin dulu ke dalam. Terus ini kurang lebih nanti ada sekitar 5 barisan ya. Nah, itu aku keluarin lagi jarumnya. Teman-teman, di sini aku masih ngerasa kurang gitu di satu baris, jadi aku mau nambah satu baris lagi. Kemudian aku keluarin lagi jarumnya. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, aku bakalan ngambil di satu sisi di bagian telinganya. Kemudian jarumnya kita masukkan di sisi yang di telinga itu. Oke teman-teman, ini penampakan setelah kita masukkan di satu sisi benang bagian telinga ini. Kemudian kita jahit nih teman-teman. Kalau aku pribadi, aku ngejahitnya itu di sisi depan dan sisi belakang. Jadi nanti itu dua sisi bakalan aku jahit. Tujuannya supaya lebih erat lagi, terus lebih rapi gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah selesai di satu sisi bagian belakang ini, kita tetap akan melanjutkan di sisi bagian depannya teman-teman. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau menurutku pribadi itu kurang maksimal ya. Nah, supaya lebih maksimal kita akan menjahit pada sisi bagian depan ini. Nah teman-teman, kalau misalnya udah selesai pada satu bagian telinganya, jangan lupa untuk dihitung kembali supaya bagian telinganya itu enggak miring. Nah, ini udah aku jahit keduanya ya teman-teman. Selanjutnya aku bakalan menyatukan bagian kepala dan bagian badan nih teman-teman. Untuk menyatukan dua bagian ini sebenarnya mudah-mudah rumit ya teman-teman. Di video kali ini aku nggak bakalan terlalu banyak mempercepat video karena ini sangat membantu teman-teman dalam menyatukan amigurumi teman-teman. Tantangan dalam menyatukan dua hal ini, bagian badan dan bagian kepala ini,
kita harus fokus pada bagian badan supaya enggak melencong kemana-mana gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya aku bakal menyatukan bagian tangan dan kaki. Nah, karena tadi baterainya itu habis, akhirnya aku membuat bagian tangan dan kaki di satu sisi dulu. Untuk menyatukan bagian tangan itu jangan lupa untuk disatukan seperti bagian telinganya itu ya teman-teman. Kemudian kita ambil di satu sisi sama seperti yang di telinga juga. Terus kita jahit di sisi bagian depan dulu nih. Kalau aku teman-teman di bagian bagian tangan itu supaya mempermudah juga. Jadi bagian depan dulu, kemudian di belakangnya. Dan dalam menyatukan amigurumi itu emang butuh ketelatenan dan super sabar supaya hasilnya juga memuaskan. Karena kalau misalnya kita nggak sabar, kita nggak telaten, hasilnya bakalan amburadul deh. Oke, lanjut di bagian tangan ini udah selesai di sisi depan. Sekarang kita bakal ngejahit di sisi belakangnya. Kalau misalnya udah selesai ngejahitnya, di sini aku bakalan masukin jarumnya itu di bawah bagian lengannya itu, bagian tangan. Kemudian nanti bakalan aku jahit teman-teman supaya enggak terlalu enggak seperti tangannya tuh enggak seperti rentangkan tangan kayak gitu deh. Jadi nanti supaya lebih bagus yang sama kayak di sisi yang satunya itu tangannya. Dan ini aku udah selesai bagian tangannya. Kemudian kita lanjut di bagian kaki. Nah, di bagian kaki ini kita tinggal ngikutin barisan pada bagian kaki yang satunya tuh, bagian kaki yang kanan. Nah, itu kan udah ada barisannya. Jadi kita tinggal menyatukannya aja di sini pada sisi atas atau sisi depan dan sisi belakang itu beda ya teman-teman. Jadi agak miring gitu. Nah, kurang lebih seperti yang di video. Kalau misalnya udah, kalau yang di kaki ini aku langsung jahit, jadi enggak aku masukin jarumnya terus masukin lagi di sisi bagian kaki satunya itu, enggak, sisinya itu ya. Jadi aku langsung jahit bagian depan seperti ini. Aku selesain dulu ya. Nah, kalau misalnya udah selesai pada satu bagian ini, selanjutnya aku bakalan ngejahit pada bagian dalam kakinya itu. Ya, seperti yang di awal yang aku bilang tadi, supaya hasilnya jauh lebih maksimal, lebih tahan, dan enggak mudah copot gitu loh. Jadi seumur-umur aku ngebuat amigurumi itu jarang banget dan belum pernah mendengar
amigurumi itu rontok atau cop. Nah, di beberapa bagian tadi aku nggak ngeliatin nih gimana sih kalau misalnya udah selesai menyatukannya, terus sisa benangnya itu ditaruh di mana. Nah, kalau misalnya udah selesai, aku biasanya bakalan masukin di barisan yang lain. Kemudian kalau misalnya udah, bakalan aku kayak kunci gitu loh teman-teman. Kalau misalnya udah dikunci kurang lebih seperti yang di video, itu nggak bakalan kelihatan ya kuncinya itu. Nanti kalau misalnya udah selesai, kita putus menggunakan gunting dulu boleh, kemudian kita ambil korek. Kalau misalnya udah selesai seperti itu, sisanya kita masukin. Nah, ini udah nggak kelihatan bagian sisa benangnya gitu teman-teman. Jadi deh, kurang lebih videonya seperti ini. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman, karena untuk membuat amigurumi dan untuk menyatukannya itu juga kita harus teliti, kita harus benar-benar memperhitungkan supaya tangannya itu nggak mencong sana sini, telinganya juga, kakinya juga. Oh ya, di amigurumi ini kurang lebih ukurannya itu sekitar 15 cm. Bagus banget untuk menemani bayi kalian, yang misalnya kalian udah punya bayi. Boleh banget untuk kado kalian, buat sahabat-sahabat kalian yang udah wisuda SMA, wisuda S1, S2 dan lain sebagainya. Ini aku suka banget sih sama hasilnya. Semoga buat kalian yang menonton bisa mempraktekannya. Pokoknya kalau misalnya kalian bisa mempraktekannya, aku seneng banget. Dan mungkin tutorialnya segitu dulu aja. Buat kalian yang kepengen nge-request aku ngebuat tutorial apa lagi, silahkan di komen supaya aku ngelis dan lain kali aku bakalan membuatkan videonya. Sekian dulu video dari aku. See you. Dadah semuanya.